Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluknya sering menimbulkan kejahatan pada waktu malam bila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan. Sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang akan menyakiti manusia. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-ngoyak ikatan persaudaraan, seperti ikatan nikah dan lain-lain. Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang akrab menjadi permusuhan. Penghasut membawa berita yang tampaknya benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid al-Asam. Hal ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat. Syekh Muhammad Abduh berkata, berkenaan dengan keterangan tersebut di atas, telah diriwayatkan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disihir oleh Labid bin al-Asam, yang sangat mengesankan pada pribadi Nabi, sehingga seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya, atau mengambil sesuatu padahal beliau tidak mengambilnya. Lalu Allah memberitahukan kepadanya tentang tukang sihir itu. Kemudian dikeluarkan sihir itu dalam hatinya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sehat kembali, dan turunlah surah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir sehingga menyentuh akal yang berhubungan langsung dengan jiwa beliau, karena itu orang-orang musyrik berkata, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-47. Di sisi lain, yang wajib kita yakini bahwa Al-Quran adalah mutawatir dan menyangkal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir, karena yang menyatakan demikian itu adalah orang-orang musyrik. Al-Quran mencela ucapan mereka itu. Hadis tersebut seandainya termasuk di antara hadis-hadis sahih, tetapi tergolong hadis ahad yang tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam akidah. Sedangkan kemaksuman nabi-nabi adalah merupakan akidah yang telah dipegangi dengan yakin. Terhindarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihir bukanlah berarti mematikan sihir secara keseluruhan. Mungkin seseorang yang kena sihir menjadi gila akan tetapi mustahil terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah menjaga dan melindunginya. Menurut Atta, Al-Hasan, dan Jabir, surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir di Madinah. Oleh karena itu, sangat lemah untuk berpegang pada hadis tersebut dan untuk menyatakannya sebagai hadis sahih. Umat Islam harus berpegang pada nas Al-Quran, tidak perlu berpegang kepada hadis ahad tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang dengki bila ia melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berbagai cara untuk menghilangkan nikmat orang yang dijadikan objek kedengkiannya dan dengan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan orang yang didengkinya jatuh ke dalam kemudaratan. Tipu muslihat yang dijalankannya itu sangat licik sehingga sulit diketahui. Tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha Pencipta karena dialah yang dapat menolak tipu dayanya, menghindari kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad haram hukumnya, dan merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, dan Kabil dengki kepada Habil.